Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan bisnis model kanvas dari bisnis batik kami. Dimulai dari customer segment, jadi target pasar dari bisnis kami yaitu batik. Untuk ibu dan bapak-bapak usia produktif dari usia 30 sampai 50 tahun. Usia produktif yang kami maksud adalah ibu dan bapak-bapak yang berprofesi sebagai guru atau sebagai pegawai pemerintahan, yang mungkin sering menggunakan batik sebagai seragam untuk hari-hari tertentu. Atau memang terkadang ada beberapa instansi yang mengharuskan pegawainya menggunakan batik. Jadi market segmen ini dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan, serta karakteristik permintaan. Selain digunakan sebagai seragam, batik kami di sini bisa digunakan sebagai penggunaan pribadi. Dalam artian, orang-orang yang senang dan gemar menggunakan pakaian batik. Kemudian untuk customer relationship adalah hal apa yang akan kami lakukan untuk menjaga hubungan kami dengan customer. Yang pertama ada melayani permintaan pelanggan. Hal ini adalah hal yang pasti dilakukan oleh semua perusahaan kepada pelanggan untuk memanfaatkan sosial media seperti Facebook. Misalnya, saat saya memposting produk batik melalui Facebook, pasti akan ada saja customer atau calon pelanggan yang melihatnya lalu berkomentar. Setelah itu kami akan memberikan tanggapan sebagai bentuk apresiasi kami kepada customer atau calon pelanggan. Untuk hal lain adalah menawarkan desain lain kepada pelanggan. Sehingga apabila customer merasa kurang suka dengan desain yang kami tawarkan, maka kami sanggup untuk membuatkan desain seperti apa yang pelanggan inginkan. Yang ketiga ada value proposition. Yang dimaksud adalah apa sih kelebihan dari produk kami dibandingkan dengan produk di tempat lain. Jadi produk kami memiliki desain motif yang berbeda, yaitu desain motif khas Kebumen. Jadi sangat jarang ditemui di beberapa tempat apapun, sekalinya ada pun itu tidak sama. Yang keempat ada channel. Jadi channel ini adalah bagaimana kami menjangkau konsumen kami sehingga produk kami itu bisa diketahui oleh calon pelanggan. Yang pertama ada Instagram. Kami bisa menggunakan Instagram sebagai tempat berpromosi tentang katalog-katalog produk batik kami, yaitu batik khas Kebumen. Yang kedua ada Facebook. Jadi di sini Facebook lebih sesuai dengan target pasar kami, yaitu usia produktif 30 sampai 50 tahun. Karena kalau dilihat dari era sekarang ini, anak muda lebih banyak menggunakan Instagram dibandingkan menggunakan Facebook. Jadi kalau di Facebook ini sangat sesuai dengan customer segment kami. Lalu ada YouTube. Kenapa ada YouTube? Karena salah satu cara kami untuk eh, mempromosikan produk adalah menggunakan podcast. Dan penggunaan podcast sekarang di YouTube kan lagi booming-boomingnya kan. Jadi kami memilih YouTube sebagai salah satu channel kami sebagai Google Search. Kemudian ada key activities yang merupakan apa sih kegiatan yang dilakukan sehingga produk kami ini jadi. Nah, jadi yang pertama, kami mendesain batik bermotif khas Kebumen, itu sudah pasti karena kami menjualnya, sehingga kami harus mendesainnya. Kemudian yang kedua adalah memproduksi batik, maksud saya seperti memungkinkan batik untuk dicetak atau batik yang ditulis dengan tangan dan sebagainya. Kemudian ada key resource. Jadi yang kami maksud di sini adalah sumber-sumber seperti sumber daya apa yang bisa menghasilkan produk kami. Sumber di sini yaitu sumber yang bisa menjalankan bisnis kami, seperti sumber daya manusia, pikiran, dan sumber daya material. Ada juga pola yang bermotif batik. Alat untuk memproduksi bahan batik itu termasuk ke dalam alat sumber daya material yang bisa menjadi kunci dalam bisnis kami. Kemudian ada pengrajin batik. Ini tanpa adanya pengrajin batik, batik kami itu tidak akan mungkin jadi. Kemudian yang kedelapan, key partners. Jadi yang dimaksud adalah siapa saja yang membantu berjalannya produk kami, seperti ekspedisi atau tempat pengiriman ketika kita akan mengirimkan barang dalam jarak jauh seperti JNE, JNT Express, dan lain sebagainya. Kemudian ada butik yang dikhususkan untuk menjual batik.
dan ada konveksi yang membeli batik. Jadi nanti mereka akan membeli barang dari kami dan kami akan sebagai suppliernya dan mereka sebagai produsen dari batik kain menjadi baju atau menjadi tas dan produk yang terbuat dari bahan batik lainnya. Kemudian ada bank. Kenapa harus ada bank? Bank itu tempat untuk menyimpan uang kami karena tidak mungkin jika kami menyimpan uang dalam nominal yang besar di dalam tas atau disimpan dengan sendiri. Kemudian ada cost structure, jadi biaya-biaya apa yang dikeluarkan selama menjalankan bisnis ini. Selanjutnya untuk cost kami bagi menjadi dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Jadi fixed cost di sini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dan itu sudah pasti tidak bergantung pada apapun. Jadi misal gaji desainer atau gaji pengrajin, mau seberapa banyak produksi kami, gajinya akan selalu tetap dikeluarkan. Kemudian ada variable cost. Variable cost yaitu biaya produksi. Jadi semakin besar produksinya, semakin besar juga kain yang diproduksi. Maka akan timbul biaya yang lebih besar juga. Seperti biaya listrik, biaya bahan bagus, dan biaya lainnya. Dan yang terakhir ada review streams. Jadi dari mana sih pendapatan kami itu? Nah, untuk bisnis kami, pendapatan kami ini berasal dari penjualan kain batik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.